pemirsa Venus TV, apa kabar? Ketemu lagi dengan kita dalam acara Hot Health on Top bersama saya Dina Carol dan Johnson Ongko. dalam acara Hot ini kerjasama antara Venus TV dan Indonesia Fitness and Health Expo atau Go IFEX. Dan acara ini membahas tentang apa? Banyak. Tentang olahraga, kesehatan, sampai gizi juga dijelaskan Ya, di sini. semua yang berhubungan dengan fitness dan lifestyle, pokoknya semua yang berhubungan dengan kita, Betul. makhluk hidup. Betul. Nah, topik hari ini apa ya? Seru Bisa banget dijelasin ini. sedikit ya? Kita topiknya emang seru-seru sih. Iya, harus. Nah, harus. hari ini itu kita tentang kesehatan tulang dan sendi. Nah, karena Gitu. kebanyakan Itu buat orang tua salah paham aja, ya? bukan? Buat Enggak. Olahragawan juga perlu tuh. Masa? Kan Malah biasanya kalau yang masyarakat kita-kita umum. gini kan mana mungkin punya masalah dengan tulang. Siapa bilang? Biasanya udah mau menopause, yang udah tua-tua gitu. Oh gitu. Enggak ya? Tapi tampaknya di gym kenyataannya berbeda ya. Di tempat-tempat fitness center juga banyak yang mengalami cedera-cedera persendian juga. Nah, kebetulan hari ini kita mengundang siapa? Ada di sini Bisa Bapak dikenalkan dulu. Yudi Suyut, General Manager Medical Promo Development dari Kombipar ya. Ya, Oke. Halo, apa kabar Bapak? Baik, Mbak Nina. Baik, ya. ya Mas Yantan. Terima Sehat kasih. tulangnya Pak? Dah. Udah pasti dong. Jangan ditanya lagi. Ya, ya. Oke. Nah, Mungkin ini bisa dijelaskan sedikit apa fungsi dari masing-masing produk di sini. iya, mungkin antara tulang dulu Iya. nih. Oh, Tulang dulu ya iya. kan. Kenapa sih kesehatan tulang yang sehat itu seperti apa dan yang sakit itu seperti Iya. apa sebetulnya? Baik, terima kasih Mbak Dina. Jadi sebetulnya tulang dan sendi itu dibentuk pertama kali itu sebetulnya menurut dunia kedokteran itu sejak usia 3 bulan. Oh, sejak Iya. kecil itu. Sekecil itu dan akan maksimal masa tulang maupun masa sendi itu sampai umur 30 tahun. Maksimal. Untuk optimum kekuatan daripada Pertumbuhannya ya, Pak, pertumbuhan tulang itu sampai usia 30 tahun. Jadi masa 3 bulan sampai 30 tahun adalah the golden period bagi pembentukan tulang dan sendi. Oh, itu penting nih untuk pemirsa Binus Iya. TV ya yang masih di antara masa tersebut. Iya, betul. Itu penting banget untuk menjaga kesehatan tulangnya Betul, ya. ya. Lagi golden Iya. time-nya itu di situ. Nah, tulang sendiri adalah pelindung daripada organ-organ penting kita, sedangkan sendi adalah pertemuan dua buah tulang. Jadi ruas antara dua buah tulang kita sebut sebagai sendi. Oke. Itu. Kedua-duanya mempunyai bahan dasar yang berbeda. Oke. Tulang itu bahan dasarnya adalah kalsium dan vitamin D. Oke. Itu yang paling utama. Sementara Pak, ya? tulang. Sementara kalau sendi itu adalah sejenis glukosamin. Glukosamin itu adalah glukosa dan asam amino. Iya. Ya, dan mineral lain yang kita sebut sebagai kondroitin. Nah, karena perbedaan bahan dasar inilah kadang-kadang kita agak suka lupa mana yang untuk tulang Mana dan yang mana untuk yang sendi ya, untuk Pak, ya? sendi, begitu. Iya, ya. iya. Ini. Nah, yang jadi masalah adalah karena kedua-duanya sejak usia 3 bulan sampai 30 tahun sangat penting, kita harus mampu menemukan bahan-bahan dasar ini dalam bentuk makanan. Iya, betul. Mana yang tadi kita perlu glukosamin, mana yang kita perlu kalsium dan vitamin D. Begitu. Nah, gitu. Menarik Gimana? banget. Beda berarti tulang Iya. sama sendi. Kadang-kadang orang nggak Karena ini, mereka apa tidak namanya? mengerti antara tulang dan Bedanya sendi, jadi apa, treatmentnya pun seringkali salah ya Pak ya? Seringkali keliru, ya. Oke. Jadi kalau sendi akan haus kalau kita gunakan terus-menerus. Olahraga yang terlalu berat, Ya. tidak beraturan dan lain-lain itu akan memperaus sendi yang pertama. Oke. Tapi kalau misalnya orang-orang yang angkat beban, ya otomatis dia harus mengangkat beban yang berat bagaimana? Betul, betul. Sebetulnya secara normal beban yang bisa diangkat secara Ya. normal itu adalah beban bobot tubuh sebetulnya. Body weight ya? Iya, Iya, betul. iya. Nah, melebihi itu maka sendi akan mendapatkan tekanan yang lebih berlebihan. Itulah yang menyebabkan terjadinya gangguan sendi yang disebut di dunia kedokteran itu adalah osteoartritis. Tapi ini salah satunya saja Pak ya? Penyebabnya salah satu. Betul, salah satu Apalagi penyebabnya. Pak selain mengangkat beban yang Iya. terlalu berat? Itu Tadi kira-kira apa? kita makanan kalau tidak cukup Oh, mengandung dua glukosamin, makanan. ya kan, dan kondroitin, kemudian beban yang berat. Ya. Apa? Yang ketiga adalah kalau terjadi trauma. Trauma itu misalnya kita jatuh, Oke. tabrakan, Cedera Pak ya? cedera, Mm-mm. ya. Iya, iya. Nah itu akan menyebabkan
terjadinya Gangguan pada persendian. Gangguan pada persendian. Oke, nah mungkin Jadi- kita ke makanannya dulu kali Iya. ya Pak. Itu makanan yang glukosamin sama itu apa gitu kan? Nggak Oke. mungkin di restoran saya mesen glukosamin. Iya. Ya. Nah, ya. Apa sih Iya. sebetulnya ya? Jadi glukosamin sebetulnya sehari-hari kita dapatkan kalau glukos itu glukosa. Betul. Ya. Dan itu biasanya dari bahan-bahan yang karbohidrat seperti Karbohidrat, nasi betul. ya. Oh, oke. Nasi Nasi kemud- putih? Iya, nasi putih. Semua jenis tepung, karbohidrat lah. Semua jenis karbohidrat Yang diubah jadi itu glukosa. mengandung glukosa. Ya. Nah, masalahnya asam amino yang sering kali Sering kita lupa. kekurangan ya Pak ya. Kekurangan. Itu apa Protein. Ya, asam amino banyak pada jenis biji-bijian itu asam amino. Misalnya apa tuh? Misalnya ada tempe, ada tahu, begitu ya kan? Itu protein nabati Pak ya. Betul, protein Iya, nabatinya. Kadang-kadang kita komposisinya nggak tepat. Betul. Padahal simpel sekali makanannya itu bisa didapat di mana aja, Betul. harganya tidak mahal. Kasusnya Betul. di lapangan, saya sebagai ahli gizi pun melihat bahwa orang Indonesia itu seringkali kekurangan protein. Betul. Ya. Itu yang yang jadi masalah. yang jadi masalah Ya, sebetulnya betul. Dan itu. intinya juga sebetulnya bukan karena ketidaktersediaan, tapi Betul. mungkin kurang diedukasi, Wawasan. kurang tahu. Itulah Iya. sebabnya di sini kita share Iya, knowledge ya, betul. supaya tahu bahwa Menarik. apa saja sih sebetulnya yang penting dan ada di sekitar kita, Iya, begitu betul. kan Pak. Itu tadi bicara Baru tentang 3 ya? sendi ya. Ada lagi Sendi, nggak, Pak? sendi. Ada lagi Apa nggak, Pak? sih? Satu lagi adalah kondroitin. Kondroitin itu sebetulnya sejenis mineral yang kita bisa dapat dari tumbuh-tumbuhan atau dari hewani. Oke. Iya. Misalnya yang paling terkenal di dunia mempunyai kadar kondroitin yang tinggi itu seperti sirip ikan hiu. Kerang gitu ya. Iya, kerang. Seafood. Ya, betul. Nah, bahan-bahan ini yang sangat penting untuk mineral Kesehatan kesehatan sendi, ya? persendian. Iya, Sangat penting dan kita kadang-kadang lupa. Betul, Iya. betul, betul. Bahannya ada, kalau cara memasaknya Salah? kita nggak dapat juga yang namanya kondroitin. Sepertinya apa masak yang salah itu? Misalnya terlalu Terlalu panas, digoreng. digoreng, Oke. dilakukan Padahal enak pemanasan kalau berulang-ulang, Jadikan gitu kan. abon. Begitu kira-kira. Oh, oke oke. Nah, itu kan tadi makanan Oh, itu yang baru 3 bisa loh. Ada Oh, lagi masih nggak, ada lagi? Bahan dasarnya yang Bukan, paling ya? penting, penyebabnya Pak. oh penyebabnya Nggak, kalau yang makanannya- paling banyak 3. 3 itu. Oh, paling ya? banyak 3 Banyak ya. tiga. Umumnya Pak ya. Umum ya. Tapi ada lagi satu yang memang bukan karena kita Kesalahan kita. Biasanya adalah infeksi. Oke, virus. Infeksi ya. Virus apa? Bakteri biasanya. Bakteri ya, Pak? Bakteri ya. Infeksi bakteri. Artinya bakterinya bisa saja misalnya ke bagian organ yang lain, tapi bisa juga berkembang biak di sana. Baru bahas Oke, sendi udah nah. sepanjang ini. Iya, nah Bagaimana itu nanti tulang? nanti ada makanan yang menghancurkan sendi itu ada juga Oh, atau iya, nggak? jadi, ada. mm-mm. Oke, nanti dibahasnya Pak Baik. panjang ini kita 2 hari di sini. Ini baru segmen pertamanya banyak sekali ilmu Iya. yang kita peroleh ya. Betul. Bahwa faktor makanan juga sangat berpengaruh Iya. terhadap kesehatan Dan sendi. diperhatikan baik-baik, jangan kemana-mana karena nanti ada kuis. Oh, dari, iya. dari apa yang kita bicarakan Baik. ini nanti akan ada kuis. Gitu. Oke, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Halo pemirsa Health on Top, kembali lagi bersama saya dengan Johnson. Dan Dina Carol di acara Health on Health on Top Top. dan kita lanjutin lagi. Oke, tadi kita berbicara adanya Sendi. sendi ya, infeksi virus pada sendi. Itu maksudnya bagaimana sih Pak? Iya. Jadi kerusakan sendi akibat infeksi itu biasanya tidak kita sadari. Oke. Di mana pada waktu infeksi itu masuk ke dalam tubuh kita, kondisi imunologi kita memang sedang menurun, sedang turun, sehingga Jadi terinfeksi Pak betul ya. terinfeksi seperti itu. Ya, dan Oke. kita Ini kurang terapi. kalau dibilang di luar dari kemampuan kita juga sebenarnya tidak juga Pak, karena kan imunologi kita Untuk yang menjaga mengatur. imun Betul, itu. betul, Jadi betul. sebetulnya. Jadi Kalau pentingnya menjaga imunologi kesehatan Iya. tubuh kita itu yang paling utama. Berarti memang berkaitan Berkaitan semua. semuanya. Kalau iya kan. Betul. Nah, tadi membahas tentang sendi Pak. Nah, sekarang kita mau masuk ke tulang nih, Iya. Pak, Tulang. supaya tahu bedanya. Nah, itu Oke. bagaimana Pak? Tulang yang kira-kira? sehat Jelaskan. seperti apa seharusnya dan yang tidak sehat itu seperti apa. Baik. Ya. Jadi kita cerita bahan dasar tulang dulu Siap. ya. Bahan dasar tulang itu terdiri dari 3 bagian. Biasanya adalah kalsium, dari vitamin namanya vitamin D, dan dari mineral biasanya adalah magnesium dan Magnesium zinc. betul sekali. Jadi
ada 3 komponen utama pembentuk tulang supaya kuat dan keras. Ini masalahnya harus 2 hal. Ada yang kuat tapi mudah patah, ya. Jadi harus 2 hal, kuat dan keras. Nah, ketiga padat, Pak, ya? Padat. Ketiga komponen ini biasanya kita sebut sebagai bahan organik dan anorganik. Ya. Jadi organik itu membuat keras, sedangkan anorganik membuat kuat. Nah, kita membutuhkan keduanya agar tulang kita. Sumber-sumbernya masing-masing bagaimana? Ya, kalau kalsium itu biasanya kita dapat dari hewani. Pak, ya? Misalnya susu, ya, susu sapi. Pelajaran dari SD sebetulnya ya udah betul, diajarin gitu betul. kan. Nah, Dari tapi hewani, jangan salah. mengandung apa. Sayur-sayuran pun ada mengandung kalsium. Betul. Ya, jadi ada juga. sekarang beberapa Simple, kan, sayur-sayuran dan susu itu mengandung kalsium sekarang. Ya. Jadi Suplemen pun ada. Suplemen kalsium iya, pun ada. kalau bisa kedua-duanya bisa disukai. Ya, hewani dan sayuran. Makan beragam, Pak, Betul, ya? jadi ada kombinasi yang Variasi, baik, ya. begitu. Ya. Nah, kalau misalnya vitamin D, namanya vitamin, kebanyakan adalah sebetulnya diserap, diabsorpsi dari sinar matahari. Seharusnya, jadi biarkan anak-anak sejak kecil bisa bermain, gitu, ya di Jangan udara mainan gadget terus. Betul, ya kan kira-kira. Kalau misalnya berjemur itu berapa lama kira-kira Pak, yang Ya, baiknya? matahari yang terbaik menurut Studinya itu adalah di Indonesia itu antara setengah 7 sampai jam 8 Pagi, ya. pagi. Itu yang berapa lama, Pak? Ya, antara itu setengah 7 sampai jam 8. Jadi 1,5 jam itu matahari yang sedang memberikan Kalau bisa tuh jam-jam segitu tuh jam segitu terpapar matahari ya, Pak, ya? Tapi ini banyak ya di kalangan ibu-ibu gitu. Nggak mau sekarang matahari nggak sehat gitu. Nanti ya hitam. tulangnya kuat, tapi kulitnya jadi hitam, betul, terus memang. kanker kulit bahkan Iya. katanya. Itu gimana tuh, Pak? Jadi selama jam tersebut sebetulnya sinar ultravioletnya itu sedikit sekali dibandingkan setelah jam itu, ya, sehingga yang ditakutkan misalnya dengan kulit dan lain-lain itu apabila kita Aman, Pak, ya? betul setelah jam-jam Mungkin tersebut. ditambahin dengan sunblock Ya, kali ya. sunblock atau apa. Tadi kalsium, vitamin D, dan magnesium, Pak. Iya, magnesium. Dari Itu mana, sejenis mineral, ya kan? Ya, betul. Nah, memang magnesium atau zinc ini agak sulit didapat dari makanan. Ya, ada sayuran, ya, yang banyak mengandung zinc atau magnesium, ya, seperti bayam, ya, atau Polong-polongan juga sebenarnya. betul, polong-polongan tinggi itu. Cuman sekarang kita agak jarang lihat dah, ya, kecuali kalau di tempat-tempat tertentu yang memang menyediakan. Yang jadi masalah juga anak-anak muda sekarang menghindari sayur-sayuran. Nah, itu. Waduh, ya karena udah mulai makanan-makanan yang junk food. Itu saya kalau melihat sayur, kita sekarang kalau ke restoran, kafe gitu, jarang sekali makanan bayam. Iya, Itu nggak pernah betul. tuh. Paling ijo-ijo cuma buat garnish doang, Betul, Pak. Buat buat hiasannya garnish. doang, tapi nggak Itu dimakan. sebaiknya Nah, dikonsumsi. kalau tidak terpenuhi, bagaimana tuh Pak? Sama tulang itu Iya. berbahaya mungkin ya? Jadi di dunia farmasi mereka sekarang sudah bisa merekayasa sejenis mineral. Tadinya memang dari tumbuhan yang kemudian dikembangbiakan menjadi mineral-mineral yang sintetis. Oke. Dan itu aman, Pak, ya? Aman, Ya. aman. Karena bahan dasarnya sebetulnya Nah, saya sama. pernah dengar masalah tulang itu yang disebut dengan silent disease. Artinya Ya. Jadi begini, pembunuh diri. ya. Kalau sendi seringkali gampang. Ya. Kalau sudah kaku, kemudian ada rasa nyeri. Berasanya langsung. Berasa, berulang-ulang seketika. Oh, Ya. ini perbedaannya, Pak, ya? Perbedaannya kira-kira gitu. Kalau tulang memang agak sedikit sulit dideteksi, tapi sebetulnya bisa dirasakan. Misalnya kita merasa sering pegal pada bagian-bagian Kebas, tertentu, ya. ya, kebas atau kemeng, Kemeng. Jawa bilang istilahnya. kemeng tuh. Kemeng seperti itu, hilang timbul, hilang dan timbul, Oke. ya, seolah-olah sakitnya tidak perlu memerlukan atensi khusus dari si orang tersebut, Ya. sehingga diabaikan. Biasanya kalau kayak gitu mikirnya otot, pijet gitu. Iya. Ya kan kalau Seringnya pegel, berpikir mesti pijet Oh, otot. ya, aja salah gitu. treatment ya, Pak, ya? Salah Jadinya. treatment. Ternyata Otot, bisa jadi betul. itu tulang. Otot kalau tidak terjadi gerakan-gerakan yang salah, sebetulnya cenderung lebih elastis dan bisa mengikuti. Tapi kan tidak bisa dihindari yang namanya kita bergerak ya, Pak, ya. Iya. Jadi cedera-cedera itu kan sudah pasti terjadi lah Iya. di setiap manusia. Nah, itu bagaimana kira-kira, Pak? Kira-kira apakah penyebab dari penyakit tulang ini bisa dijelaskan nggak, Pak? Sebabnya apa? Iya, pertama Kurang gizi masa tadi ya? golden period tadi ya, Yang 3 antara 3 sampai bulan sampai 30 tahun itu. itu jelas-jelas Harus waktu optimal. ibu mengandung dia kurang kalsium, ASI kurang juga, vitamin, ASI mungkin. sehingga
refleksinya adalah pada waktu ASI dia hanya bisa memberikan 3 bulan Ya, atau 4 bulan saja. Sudah eksklusif. Itu artinya sebetulnya refleksi dari kurangnya kalsium Ya. di ibu. Ya. Kira-kira seperti itu. Oh, ibu juga. Ibu, Iya, ibu. iya. Dari Memang awal di banget awalnya itu seperti tadi. itu. Ya, Ya. Jadi bisa dibilang bahwa ibu yang menyusui sampai 1 tahun, sampai 2 tahun, berarti cadangan kalsiumnya sangat hebat, luar biasa. Betul, betul. Gitu. Nah itu beruntunglah mereka yang punya ibu sudah Iya, siap waktu itu sudah siap. memberikan berbagai macam nutrisi Iya. yang ada. Sekarang untuk kita misalnya mereka yang pemirsa Binus TV yang berusia 20-an, 25 tapi nggak yakin nih waktu Iya. itu kayaknya kita nggak menyusui. Hmm. Ya apakah saya terlambat Iya. gitu loh untuk menjaga tulang? Bagaimana Iya. caranya? Baik, sebetulnya tidak terlambat, tidak ada yang terlambat sebelum yang kita sebutkan tadi. Karena sampai umur berapapun Tetap ada regenerasi. tetap ada regenerasi dan ada hal yang bisa kita buat, ya. Jadi salah satunya makanan tadi, jangan kurang mengandung kalsium, vitamin D dan Gizi nomor 1 Pak ya. gizi itu ya kan. Tapi kadang-kadang makanan ada yang suka dan tidak suka, ada yang suka Iya. susu, tidak suka susu, ya kan. Dan segala macam. Kembali ke selera dan Betul, preferensi. ya kan. Nah sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang menyediakan suplemen kalsium. Fortifikasi. Betul. Apakah itu dalam bentuk susu itu sendiri atau dalam bentuk yang lain Jadi yang lebih fortifikasi mudah? ke makanan ya. Makanan. Nah untuk begitu. tulang itu salah satunya ini ya Pak ya. Ya, Untuk- ya, Nanti salah. dijelaskan Oh, karena gitu, ini oke. sudah mau habis sesinya. Ya makanya, Menarik, jadi menarik, nanti menarik. dijelaskan mengenai ini gitu. Kalau bisa jawab Apa kuisnya ini? dapat Bisa jawab kuis ya? dapat nggak nih? Oke, oke. Oke, kalau gitu masih banyak lagi. Sekali lagi diingat-ingat, kita akan kembali lagi setelah pesan berikut ini. Hai pemirsa Binus TV, kembali lagi bersama saya Dina Carol dan Johnson dalam acara Hot Health on on Top. Top. Masih juga bersama dengan Bapak Yudi Suyudi, General Manager Medical Promo Development dari Kombipar. Dan balik lagi kita tadi berbicara untuk nutrisi untuk tulang ya Bapak ya, bahwa selain makanan juga ada bantuan cedera dan lain-lain. Nah untuk mensiasati hal tersebut jangan khawatir, itu belum telat gitu, siapapun telat. sebenarnya tidak telat. Dan ada Perlu ininya. kita ketahui juga nih penonton Binus TV ini kan banyak yang muda nih. Ya. Nah kira-kira mereka perlu menjaga persendian dan tulang juga nggak sih Pak? Gitu? Iya. Atau cuman ini masalah orang tua saja Iya. gitu? Jadi tadi yang umur 20-an tadi itu Iya. udah telat atau belum kan? Ya. Jadi sebetulnya tidak ada kata terlambat untuk kesehatan. Ya. Pertama itu. Dan tidak ada terlalu muda juga Pak ya? Betul, tidak ada terlalu muda dan tidak ada terlalu tua untuk menjaga Oke. kesehatan. Jadi kapanpun sebetulnya bisa dilakukan. Hanya saja apa yang kita harus lakukan mungkin harus lebih tepat. Ya. Jadi untuk menjaga tulang, Apalagi teman-teman, penonton ini masih dalam fase Betul. golden age. Ya. betul, teman-teman mahasiswa sebetulnya bisa memaintenance sejenis kalsium atau vitamin D secara terus-menerus, ya. Ya. Baik itu dari makanan atau dari suplementasi tambahan. Begitu. Pak, sebelum masuk ke suplemen nih, tadi makanan itu apa aja? Ada makanan yang bisa merusak tulang yang tidak bagus untuk itu ya, Oh iya. yang biasanya Iya, sering Bang. dikonsumsi. Nah, ini bagus pertanyaannya karena seringkali kita nggak sadar seperti itu ya. Salah satu adalah alkohol. Nah, Jadi no say to alkohol ya, Iya. bukan karena kita akan menjadi mabuk, Betul. tapi mereka akan mencuri, kira-kira menurut penelitian adalah 4% dari massa tulang kita. Wow. Dan itu betul sekali. Iya. Karena saya Alkohol. sebagai konsultan gizi juga Betul. sebenarnya tidak cuma alkohol, Ya. begitu juga dengan kafein Ya, betul, kafein. dan gula juga. Gula, Ya. ya. Nah, itu berarti mesti Dan hati-hati garam banget ya sekarang yang terlalu tinggi Betul juga sekali. mencuri massa-massa tulang. Nah, sekarang bagaimana kita menyeimbangkan ya, kalau alkohol saya kira sudah Itu sudah proven. Pak. sudah Nah, proven, jangan dilakukan apapun. Kopi juga dibatasi. Ya, kafein dibatasi itu ya. Kafein Kalau lagi 250 bikin skripsi, mili. lagi Ya, apa gitu, begitu. wah udah sampai Minum kopi terus. Betul. iya, abis skripsinya lulus alkohol. Jadi kalau misalnya hati-hati. asupan kalsiumnya sudah terpenuhi pun tapi ini tidak dihilangkan Betul, tidak juga dihindari, bisa ya, Pak? percuma. Jadi Sama Percuma saja ya? ya. percuma. Oke. Jadi apa yang kita tabung dicuri oleh makanan-makanan yang justru kita konsumsi juga. Ya. Betul, jadi tidak terbentuk, ini kan jadinya sama dengan gitu Betul. loh. Nggak bisa ya Pak ya, Ya, tidak. harus diturunkan yang Betul. risikonya ini. Malah ya. kadang-kadang resiko lebih Lebih parah. Iya, kalau betul. dilakukannya gitu ya. Ya. Menarik, menarik, menarik.
sebetulnya juga hal-hal tadi itu sangat common sih, sudah sering dibicarakan, ya kan? Nah, Tapi karena- masih harus diingatkan terus mungkin. Cuman kan karena mereka juga tidak selalu memiliki kesempatan atau ada sumber makanan yang tersedia untuk kebutuhan kalsium sendiri, suplementasi bisa jadi solusinya ya Pak ya? Betul, betul. Ya. Jadi ini kalau misalnya yang seperti ini saya lihat osteofor ini dikonsumsi pagi, siang, Oh iya. Baik, jadi Untuk membantu penyerapan. osteopor ini memang didesain khusus untuk masa tulang. Jadi ini betul-betul baik untuk tulang. Oh ini yang Anda sebutkan kalsium, vitamin D, Betul. ada semua di sini. Betul, ini memang bahan dasar. Paket lengkap ya? Lengkap. Pahe, lengkap. paket lengkap dan hemat. Iya. Tapi buat orang tua bukan ini. Nah, itu gimana Nah, Pak? jadi begini. Sebetulnya mau tua atau mau muda, memang ada batasan pemberian kalsium. Tapi secara umum setiap orang Membutuhkan itu ya, membutuhkan kira-kira 1.200 mg kalsium. Ya, Per hari. 1.200 mg kalsium. Betul. Dari makanan dan suplemen ini. Dari makanan dan Kombinasi. suplemen boleh kombinasi, tapi jumlahnya adalah sekian ya. Kalau vitamin D itu adalah maksimalnya adalah 900 mg per hari. Ya. Ya, jadi baik dari suplementasi maupun dari Ini makanan. berarti sehari 2 juga aman. Betul. Karena Ini cuma apa-apa ya? 100. 2 Nggak cuma bakalan 800. gede gitu. Dua cuma 800. Nah, Iya. ini Bisa yang 3 mesti kali. diklarifikasi. Ini kan bentukannya suplemen. Jadi tidak akan menyebabkan overdosis seperti obat-obatan ya, Pak. ya? Betul. Dan ini betul. untuk usia berapa sudah boleh mengkonsumsi? Ini sebetulnya dari usia Remaja. Pak. remaja Sudah boleh. ini sudah bisa 17 diberikan. kan sudah. Nah, Ya. itu dia kadang-kadang yang remaja tuh masih belum aware kan Betul. mau mengkonsumsi Betul. suplemen Junk gitu. food, Oh, masih belum tua, makanya, belum kopi. Betul. Ya. Mungkin sudah bisa dimulai Seharusnya dari sekarang, diimbangi gitu, dengan diimbangi pemberian gitu. suplementasi. Nah, saya penasaran juga nih Pak sama Ya. joint fit ini nih Pak. Ya. Dari tadi kita Coba ngomongin balik tulang. Iya, Iya. sendi itu sekarang. Oh, ini Ya. sendi Pak. Ya, kalau ini namanya mineral sendi. Yang Ya. kita butuhkan tadi adalah glukosamin dan glukosamin, kondroitin. Iya, iya. Ya. Oh ya, ada Betul. glukosamin ya Pak ya. Jadi- Ada minnya juga jadi Ini ada Betul. yang Hangat rasanya atau Hangat, dingin-dingin gini. hangat, rasa Iya, hangat. iya. Jadi joint fit ini adalah pelopor glukosamin, Iya. mineral glukosamin dan kondroitin dalam bentuk topical roller. Roller. Jadi ini yang pertama dan sampai sekarang belum ada. Wah. Oke. Nah, teknologi Terobosan yang baru. betul, teknologi yang Ya, kita ya. buat adalah namanya teknologi nanotransdermal. Apa tuh Pak? Nanotransdermal itu artinya adalah salah satu bahan yang ada di dalam nano, yaitu vitamin E itu bisa mengabsorpsi atau diabsorpsi sampai kepada Sendi. subkutan, betul, Ya. dan masuk ke dalam sendi. Aduh, Ya. menarik banget. Oke, Tapi ini dan waktunya terbatas dan ini banget juga lebih baik karena langsung terus ke tempatnya, nggak pakai Betul. colek-colek dulu ya. Iya. Nah, sekarang kita waktunya quiz. Quiz Tadi dulu. udah didengerin kan? Nah, yang pertama pertanyaannya adalah apa bahan dasar pembentukan tulang? Nah, tadi udah tuh. Oke, Nah, yang kedua, menarik. Kedua, apa bahan dasar pembentukan sendi? gampang kan? Apa bahan dasar tulang? Kalau tulang? menyimak apa yang dijelaskan oleh Pak Yudi dan Ya. kita-kita tadi pasti bisa menjawabnya. Nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari Kombipar dan juga dari Go iFax. Iya, betul sekali. Jawabannya dikirim kemana ya? Jawabannya, ayo. Sini. Ya, pokoknya segera dijawab. Nah, itu kita kembali lagi. Ya ini Ya, yang ada di ada sini. saya Ada di lihat sini. joint fit ini kan ada dua macam Pak. Ya. Nah, yang apa ini? Yang biasa dengan yang ekstra ya. Ekstra, ya. Itu gimana Pak? Ya. Jadi yang di ekstra ini kita tambahkan kampornya lebih banyak supaya ada rasa Mungkin hangat. bisa dijelaskan Pak. Oke. Jadi kenapa kita bedakan? Biasanya kita bedakan kalau ini untuk sendi yang kaku, Oke. maka yang panas ini akan lebih memberikan efek Nyaman. yang ya. lebih nyaman. Oke. Ya kan? Tapi segala usia boleh Pak ya? Segala usia boleh. Bisa didapatkan di mana Pak? Ini di apotek, di toko obat, di apotek modern. ya. Banyak lah ya Banyak, di bisa mana. Dan Nah, saya lihat ini Ya. cukup terjangkau pasti. Dan nanti di harganya. Go iFax juga ada. Wah, gratis nggak? Saya borong Beli dong. banyak kan. Nah, ini perlu banget nih Oke, kedua oke, ini, oke. kedua produk ini perlu gitu ya. Oke. Jadi dua-duanya ini memang penting sekali Ya. ya dan fungsinya juga berbeda-beda Betul. ya Pak. Dan ini pasangan yang serasi, seibarat suami dan istri. Waduh. Jadi Tidak boleh nggak bisa diceraikan. cerai, Pak, ya? ya, nggak boleh bisa, nggak bisa. diceraikan. Yang satu untuk sendi, yang satu untuk tulang. Harus Dan paket memang ini nanti harus. kita. Ya. Ya, begitu. Aduh menarik banget Pak. Yes. Sayang sekali waktunya terbatas Baik, jadi terima ya kasih, ya. kita harus closing dulu. Mungkin ada pesan Pak dari untuk pemirsanya Binus TV kira-kira Iya. menjaga kesehatan sendi atau Jadi tulang? untuk teman-teman yang mahasiswa, Harus kesehatan harus dijaga mulai sejak care ya, awal, Pak, ya? mulai care, ya. Karena seringkali kita lupa bahwa konsumsi makanan kita justru sekarang menggerogoti kesehatan, efeknya di betul. saat- Oh, Sehingga oke.
kita harus agak aware mengenai makanan-makanan yang sehat dan segala macam sehingga kita bisa nabung. Ya, Ya, jadi tetap balance antara apa yang dibutuhkan oleh tubuh dan yang dikeluarkan. Dan kalau ada cedera Oke. bisa pakai joint fit ya Pak ya. Bisa pakai Jangan joint lupa fit. juga ini osteopornya. Saya langsung Baik. ambil ini satu. Ya, demikian tadi pemirsa Binus TV. Jangan lupa kalau mau tahu lebih banyak lagi tentang acara Indonesia Fitness and Health Expo bisa ke website GoIFX ya, goifex.com. www.goifex.com. Terima Betul kasih sekali. banyak Terima kasih, Bapak Terima kasih, sama-sama. atas Terima kasih. waktunya. Dan sharingnya yang Ya. sangat bermanfaat banget. Kita akan Terima kasih. kembali lagi dalam hot yang selanjutnya. Sampai oke. jumpa. Thank you. Bye-bye.